Masyarakat Indonesia boleh jadi telah kenal istilah gotong royong sejak di sekolah dasar. Ya, prinsip tersebut mengajarkan tentang kolaborasi, kerjasama, dan solidaritas. Setiap individu dan kelompok bersatu mencapai tujuan bersama dalam spirit persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pembangunan IKN, umpamanya, semangat gotong royong menjadi kunci yang memastikan keberhasilan proyek nasional berjalan dengan mulus. Penting dikemukakan di awal, gotong royong merupakan salah satu visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 yang merupakan salah satu visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah bagian dari Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 yang bertepatan dengan usia negara kita yakni 100 tahun kemerdekaan menargetkan Indonesia menjadi dari negara maju dengan beberapa pilar utama yakni kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan budaya gotong royong. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, gotong royong dipahami sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Nilainya dimanifestasikan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan tersebut, meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Artinya, gotong royong bukan hanya sekedar visi budaya, tetapi juga menjadi operasional pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dalam konteks proyek IKN misalnya, ia menjawab sebagai keterlibatan aktif berbagai pihak, baik sebagai penggerak utama maupun mitra. Jika dikaitkan dengan pembangunan IKN, gotong royong berarti lebih dari sekedar kontribusi fisik. Ia mencakup ide, inovasi, dan partisipasi aktif semua pihak. Sektor swasta tidak saja menjadi penyedia modal, tetapi juga berpartisipasi apapun yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi IKN sebagai Smart City dan Green City. Sebab selama ini pihak korporasi justru kerap bertindak sebaliknya, menjadi agen deforestasi dan sejenisnya. Nah, adapun IKN itu menuntut sinergisitas lintas sektor, baik itu pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat harus bekerja dalam satu kesatuan visi yang sama, yakni memastikan semua sumber daya yang ada, baik manusia, material maupun teknologi, yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu contohnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Saat ini di Ibu Kota Nusantara, selain pembangunan dilakukan oleh kementerian atau lintas BUMN, namun juga ada pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta dan juga pendanaan dari swasta. Dan kabarnya untuk ke depan juga ada keterlibatan dari investor dari luar negeri. Nah, untuk updatean saat ini terkait investor, dikabarkan dari Singapura, katanya dalam waktu dekat ini atau bulan ini akan segera melakukan groundbreaking pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Karena memang sejak awal dari Singapura sudah banyak sebenarnya yang tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN. Namun kabarnya dulu dia masih wait and see atau menunggu dan melihat
perkembangan politik di Indonesia. Nah, saat ini kan yang terpilih yakni Pak Prabowo dan Gibran, tentunya dengan visinya melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, adapun untuk anggaran tahun depan itu kabarnya memiliki penurunan yang cukup drastis dibanding tahun ini dan tahun sebelumnya. Untuk APBN mungkin akan digodok yang bersumber dari investor. Jadi ke depan kita lihat saja setelah nanti perpindahan kepemimpinan ya dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo, bagaimana kelancaran pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Semoga saja sesuai dengan harapan seluruh masyarakat agar pembangunan ini tetap berlanjut dan terus berkembang pesat pembangunannya, dan juga banyak investor yang tertarik setelah kepemimpinan Pak Prabowo. Sebenarnya IKN ini memang kerap menjadi topik sentral di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik sebagai simbol harapan maupun sumber perdebatan. Di tengah optimisme untuk membangun Ibu Kota Nusantara, muncul pula narasi yang provokatif yang kadang tidak suka dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan ini terlalu tergesa-gesa dibangun tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa IKN ini hanya menguntungkan segelintir elit atau investor sambil mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Kemudian juga ada yang beranggapan bahwa ini untuk menutupi kegagalan di Ibu Kota Jakarta. Dan ada juga yang mengaitkan dengan yang simpons, mengatakan Pulau Kalimantan nantinya akan mirip seperti Singapura. Nah, isu provokatif itu muncul karena beberapa faktor seperti perbedaan pandangan politik, kemudian ketidakpastian proyek, dan kemudian memang sengaja menggunakan IKN sebagai alat mengkritik pemerintah yang berkuasa saat ini, yang tentunya itu akan memberikan dampak dari investor yang mau menanamkan modalnya ke IKN.